Joki adalah tema yang lagi rame banget di timeline sosial media gua, dan itu semua berawal dari video orang ini. Hal yang belakangan ini gue shock banget dan jujur baru tahu itu betapa dinormalisasi joki. Loh, emang joki kenapa, No? Apa salahnya joki? Emang lu gak setuju sama joki? Emang skripsi lu gak pakai joki, No? Tenang-tenang, itu semua akan kita bahas di sebuah series yang sudah lama saya tinggalkan, tapi sekarang kembali lagi karena menurut saya seru untuk dibahas. Inilah dia pembahasan mengenai joki dalam dunia pendidikan. Apakah gua gak setuju ada joki? Teno Bening mempersembahkan Bukan Sekolah. Jadi ini adalah Abigail, dia bikin video tentang joki, seberapa kagetnya dia sama joki di Indonesia karena hal itu udah kayak dinormalisasikan banget, padahal itu adalah perbuatan yang salah. Dia ngomongin lebih spesifik adalah joki dalam dunia pendidikan, joki tugas, joki skripsi, dan lain-lain. Sebenarnya gue kenal sama Abigail, tapi nggak deh, gue nggak kenal deh, karena menurut gue orang-orang yang bilang Jujutsu Kaisen bagus itu adalah orang-orang yang intinya kalian tonton dulu aja videonya di sosial media beliau. Nah, gue udah tahu, gue udah lihat dia bikin video itu, tapi ya kayak oh ya udah gitu. Sampai akhirnya gue lihat video dia itu didiskusikan sama banyak orang di berbagai macam sosial media, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nah, gue yang tadinya biasa aja tiba-tiba jadi kayak, wah, menarik nih respon-respon orang-orang nih. Karena gue pikir itu adalah hal yang kayak banyak orang setuju gitu ya. Joki dalam dunia pendidikan itu adalah hal yang nggak bener. Gue nggak tahu ya ada hukumnya apa enggak. Kayaknya ada deh. Kayaknya masuk kriminal nggak sih? Nggak tahu. Komen di bawah. Ada hukumnya nggak yang mengatur ini dan melarang ini? Apalagi kalau jelas-jelas udah ada hukumannya. Tapi ternyata komentarnya banyak yang ngebelain, banyak yang ngedukung joki, banyak yang ngasih 1000 alasan untuk membuat joki tetap ada di dunia pendidikan. Nah, disitulah gue langsung bilang, wah, respon netizen menarik nih. Tapi sebelum kita bahas, tolong didenrit, gue akan bilang, ya gue setuju bahwa ya lu di dunia pendidikan ya nggak boleh pakai joki lah. Mau joki tugas kek, joki skripsi kek, joki praktikum kek, joki pusreng, ya lu kuliah ngapain pusreng gue? Ya pokoknya jelas ngapain pakai joki. Ya lu kuliah biar lu pinter, terus lu lulus. Kalau lu kuliah pakai joki, dari awal aja lu palsuin ijazah nggak sih? Ya terus ditangkep dulu, terus dimasukin penjara dulu, mampus. Tapi sepertinya beberapa netizen itu punya semacam alasan yang sepertinya memperlihatkan banget gitu kalau dia emang orang yang layak kuliah gitu. Emang orang yang otaknya udah siap masuk dunia kerja gitu. Kayak gimana alasannya? Mari kita lihat. Gua nggak peduli sama omongan lu, gua tetap pakai joki. Bayangin seminggu tugas bukan 1-2, tapi bahkan bisa 5-7. Gua kuliah dari pagi sampai sore, nggak ada liburnya. Kapan gua ngerjain tugasnya coba? Hah? Seriusan? Enggak, ini gue seriusan nanya. 7 tugas dalam seminggu kebanyakan. Iya, gue benci tugas. Gue gak suka tugas. Gue juga pengennya pulang kuliah nongkrong gitu dan main game kalau bisa. Atau gue fokus kerjain kerjaan gue. Gue kuliah sambil kerja by the way. Tapi tugas kuliah seminggu 5-7, ya segitu gak sih? Ya gue gak tahu kan, gue kuliah filsafat gitu. Gue gak tahu jurusan yang lain, kampus yang lain gitu. Coba kalian komen di bawah. Emang kalian seminggu dapat berapa tugas? 7 kebanyakan kah? Jadi ini orang pakai joki karena emang dia nggak ada waktu, atau emang karena dia bego? Lah, apa kabar dengan bimbel yang nggak ada bedanya sama joki lah? Bantuan itu emang diperlukan. Kalau ada duitnya ya kenapa nggak dipakai? Bimbel lu samain sama joki. Wah, cocok banget lu masuk kampus dan lulus cepat lu kalau pemikiran lu kayak gitu. Ya bimbel sama joki lain lah. Ya bimbel guru privat, les itu ya lu belajar tambahan. Lu diajarin lagi sama orang gitu, lebih diperdalam lagi gitu, diulang-ulang lagi yang tadi di sekolah mungkin kurang jelas dan lain-lain. Gue pernah nyobain bimbel sih dulu ya. Ya gue datang-datang nggak bilang kayak, woi guru bimbel nih, apa PR gue nih ya, lu kerjain nih tuh ya. Gue dulu ada yang makan soma ya, 5 menit lagi kelar ya. Nggak kayak gitu bimbel. Ini orang pernah bimbel gak sih? Tapi gue gak tahu ya kalau misalnya ada oknum-oknum bimbel yang kerjanya kayak gitu. Tapi ya setidaknya dari pengalaman gue, ya bimbel itu tugasnya bimbingan tambahan gitu loh. Belajar lagi, bukan tiba-tiba PR lu dikerjain, habis itu lu bisa nongkrong main PS2 gitu di warnet. Anjay, PS2 ketahuan umur gue. Lu punya pembantu kan sama aja kayak joki bersihin rumah lu. Hah? Pembantu atau asisten rumah tangga disamain sama joki? Generasi emas, generasi emas. Gue tidak mau mengomentari lebih panjang. Silakan kalian komentari sendiri statement yang seperti di kolom komentar di bawah, bahwa pekerjaan asisten rumah tangga disamakan dengan joki skripsi dan joki tugas. Terus besok-besok apa? Ojol itu joki ya, yang harusnya lu pakai motor sendiri, lu pakai motor orang dan pakai supir orang gitu ya. Iya bener, dokter juga joki ya, harusnya lu healing sendiri lu. Cari tuh spell healing tuh ya. Pilek, flu, batuk, patah tulang, tangan tremor, leher kesleo, kulit lu bercacar sampai muka lu belok tuh, lu healing sendiri ya. Jangan pakai joki, jangan pakai dokter. Dokter tuh joki. Harusnya kita semua tuh belajar healing spell sendiri ya. Ayo kita semua cari quirk regeneration ya, super hyper regeneration. Jadi Shigaraki lu semua. Generasi emas, generasi emas. Lu mah enak udah punya duit banyak. Nggak semua orang lahir dengan harta berlimpah. Gue bisa hidup sampai sekarang ya karena uang hasil ngejoki. Bayangin, coba kata jokinya diganti sama berbagai macam tindakan kriminal lain.
maling, koruptor, wibu. Gak wibu, bercanda. Ya kalau gitu diwajarkan ya lama-lama semua kejahatan diwajarkan. Selama lu nggak punya uang, tindakan tidak benar jadi dibenarkan. Semua orang harus iba dan kasihan sama lu karena lu terlahir kurang beruntung. Buat gue mindset lu nggak update. Gue pakai joki itu ya buat gue belajar, biar gue bisa tahu gue harusnya nulis apa. Nggak semua joki bermasalah, Kak. Bentar. Tadi lu bilang buat belajar, terus lu kuliah buat apa? Daripada duit lu pakai buat bayar semesteran, mendingan lu pakai buat bayar joki, buat ngajarin lu biar buka private sekalian. Nggak usah dari awal lu masuk kampus. Kalau lu membutuhkan joki dengan alasan yang sungguh sangat ngeles buat belajar, ya lu bisa berargumen gitu. Kalau lu dapat dosen yang kurang bagus dan lain-lain, ya bilang ke akademik lu dapat dosen yang kurang baik. Atau emang lu sial aja dapat semacam lembaga pendidikan yang emang kurang bagus. Paling bener ya cabut buruan. Malah pakai joki dan bilangnya buat belajar. Ngapain? Nggak sekalian lu sewa joki buat curhat gitu kan, buat konseling gitu, buat mencurahkan isi hati lo. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman pala gue keburu pecah bacainnya. Gue semakin yakin pindah ke isekai itu lebih survive gue lebih tinggi gitu dibandingkan dikelilingi sama orang-orang ini. Ya, komentar terakhir yang pasti pengen gue baca adalah, gue udah izin sama orang tua gue untuk pakai joki dan diizinin. Nggak usah ngatur-ngatur gue, lu bukan keluarga gue. Iya, next time kalau mau maling motor izin sama orang tua diizinin nggak? Ya nggak apa-apa, nah kamu maling aja dulu, nanti kapan-kapan kamu tobat ya segala macam. Keluarga Anda bukan penentu dari benar atau tidaknya sebuah perbuatan. Iya, lu mesti berbakti sama orang tua, lu mesti hormat sama orang tua. Cuman nggak selamanya orang tua lu bener, terus tiba-tiba lu pakai orang tua lu jadi tameng untuk lu pakai joki skripsi, joki tugas. Kagak ada. Lu sadar nggak sih kalau ini semakin dinormalisasikan dan lu pada semua masih denial gitu bahwa, ya bang, maaf gue curang, gue pakai joki bang gitu. Gue masih belum layak S1, gue masih belum layak mendapatkan gelar, gue masih harus belajar, gue tidak pantas berada di posisi yang sekarang. Ya coba lu bayangin, gue nggak tahu ya otak lu mampu untuk ngebayangin ini apa enggak nih yang masih denial. Bayangin satu Indonesia punya lulusan S1 yang let's say 20% aja itu nggak layak S1. Bayangin kalau S1 kedokteran. Bro, penyakit lu diurus sama orang yang skripsinya joki. Iya, masih ada tes-tes lainnya dan lain-lain, tapi tetap aja dia memulai itu semua dengan ngejoki. Bayangin nanti orang-orang yang bikin bangunan-bangunan tinggi, hitung-hitungannya, fondasinya, kekokohannya dan lain-lain dan ketahanannya dihitung sama orang yang skripsinya ngejoki dan lain-lain dan lain-lain. 20% tuh nggak dikit loh kalau lu satu negara lu hitung. Apalagi katanya akan ada generasi emas. Ini generasi emas apa Panji yang bilang ya? Generasi cemas. Sorry kalau salah, kalau bukan Panji yang ngomong. Ya bener juga sih, bukan generasi emas atau cemas lagi. Jangan-jangan kita jadi generasi joki. Dan gue jujur kaget sih bahwa joki itu ternyata bukan cuman dinormalisasi tapi juga dibela sekarang dengan berbagai macam alasannya yang kelihatan banget. Emang lu nggak cocok masuk kampus sih, lu nggak cocok jadi anak kuliahan sih, cara rasio lu bekerja gitu ya, rasionalitas lu emang mesti dipertanyakan gitu. Emang belum layak lu cabut dari SMA, lu stay di SMA dulu deh. Gua bahkan kalau misalnya punya kekuasaan, gue bisa mengubah sesuatu sesuka hati gue pengen itu yang namanya S1 itu bener-bener cuma bisa skripsi, nggak bisa lagi pakai SKS, nggak bisa lagi pakai tugas akhir. Pokoknya lu mesti wajib skripsi, dan skripsi itu tuh dipertanggungjawabkan. Dan kedua, kalau boleh bahkan orang-orang yang akan mengisi posisi penting di sebuah negara, di sebuah pemerintahan, itu wajib ikut sidang skripsi ulang S1-nya. Jadi skripsi S1-nya itu dipertahankan gitu di depan para akademisi gitu, para akademia gitu, baru dia boleh menjabat. Karena skripsi itu menurut gue yang bikin beda antara lu jadi siswa atau mahasiswa. Skripsi itu ya bentuk bahwa lu itu emang bisa dibilang sebagai seorang akademia, seorang akademisi, dimana otak lu dikuras, diperes, ditonjok setonjok-tonjoknya sampai lu akhirnya bisa mengeluarkan sebuah esai, sebuah paper, sebuah karya akademi. Ya karya akademinya bisa culun gitu, bisa kayak sesuatu yang kayak belum wah dan mengubah dunia, tapi setidaknya bisa lu pertanggungjawabkan dan bisa lu banggakan. Itulah mahasiswa. Ada mahanya di depannya. Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah nanti pada saat kalian lagi pengen operasi, tiba-tiba kalian ngelihat salah satu staffnya di situ adalah orang yang dulu skripsinya kalian jokiin? Apakah kalian akan melanjutkan operasi kalian? Komen di bawah. Gue di sini ngomongin joki di dunia pendidikan ya. Kita belum melebar ke joki-joki di tempat lain. Yang dimana joki di Indonesia tuh banyak versinya. Bahkan ada joki push rank di game-game mobile dan lain-lain. Yang menurut gue itu juga kayak, ya emang dia nggak layak untuk naik ranknya. Terus pas udah dijokiin, terus tiba-tiba dia di rank itu main, terus turun-turun lagi ya. Jadi turun-turun lagi kan. Nah ini kerugian nih. Terus yang satu tim sama dia gitu kan, mesti nge-carry dia gitu, yang dimana emang skill dia tuh masih Grandmaster gitu, belum masuk Epic. Nah lu pada 5 Epic lawan 4 Epic 1 Grandmaster, ngerugiin orang kan lo. Dulu istilahnya dark system, tau udah sekarang apa. Nah nanti mungkin akan terjadi di sebuah negara itu ada dark systemnya gitu, bahwa seseorang ini belum tentu layak gitu S1 dan dia tapi udah mengisi posisi-posisi penting sesuai bidang yang selama ini dia pelajari di masa kuliahnya. Nah lo,
Nah lo, mending dark system di Mobile Legends aja dah. Yang stres kan lu pada yang mainin dah. Apakah kalian punya pengalaman ngelihat orang ngejoki, atau kalian pernah ngejoki, atau kalian jokinya itu sendiri? Oh iya, buat lu pada yang bilang, wah joki berarti pinter-pinter ya, berarti mereka orang-orang yang tidak dihargai dan lain-lain. Bro, joki itu kagak ngerjain skripsi lu 100%. Mereka itu gue yakin banget ya, itu ChatGPT. Ya, dan kalaupun sebelum era ChatGPT, tahu nggak apa yang dilakukan sama mereka? Itu mereka tuh copy paste berbagai macam resource skripsi yang bisa mereka temukan di online. Nah, sebelum era itu gue nggak tahu dah. Tuh tanya bokap nyokap lu dah. Lah anjing, bokap nyokap lu seumuran gue. Ya, tanya nenek kakek lu. Dah itu aja lah, sekian Bukan Sekolah untuk episode kali ini. Gue Enda Bening pamit undur diri. Dan ya untuk kita semua, stay clean and skripsi gue bisa kalian beli di e-commerce, cari aja buku Enda Bening. Tuh, kalau skripsi lu serius cuy, kalau skripsi lu beneran lu bikin, bisa jadi buku, bisa dapat duit lu. Bangga gue sama skripsi gue, bodo amat gue dibilang sombong. Sampai sekarang gue selalu bangga skripsi gue jadi. Sekarang bahkan skripsi gue bisa gue jadiin buku.